Ayo kita bahas, ini kuliah gratis ya kawan-kawan semuanya ya, nggak usah ikut pelatihan, nggak usah. Nanti kita akan bicara teori dan praktikal langsung di lapangan. Kebutuhan kita tentang ZBT itu sangat penting sekali, apalagi kita petani. Itu sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali. ZBT sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita, ZBT sangat mempengaruhi panen yang kita harapkan gitu. Saking pentingnya ZBT itu, semenjak kita nanam, kita mutlak wajib bahkan harus mengetahui ZBT ya, bukan cuma mengetahui, dan juga cara aplikasinya ke tanaman kita dengan tepat. Apa itu ZBT? Apa itu hormon tanaman? Apa ada bedanya dengan pupuk? Atau mungkin itu adalah obat? Ya, ini nanti kita akan bahas di sini ya kawan-kawan semuanya. Silahkan disimak ya. Poin pentingnya adalah kita bisa mengaplikasikan ZBT ini untuk tanaman kita, dan saatnya kita itu tidak dikit-dikit beli pupuk, dikit-dikit beli pupuk gitu ya. Kita bisa hemat pupuk, kita bisa mandiri pupuk. Stay soal ZBT seperti ini. Adalah ilmu gratis ya, yang jarang sekali kita dapatkan ya. Dari pemerintah juga demikian ya kan, petugas-petugas BPL juga tidak pernah menyampaikan, padahal ini termasuk ada SKS-nya kalau di kuliah jurusan agronomi budidaya pertanian. Bahkan kan ya masuk dulu, intinya masuk dulu nyimak ya, penting sekali ya. Kalau memang kawan-kawan ini sedang budidaya atau menanam tanaman, paling tidak suka dulu, suka tanaman gitu. Kita harus paham soal ini. Apa itu ZBT? ZBT adalah zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh. Jadi tanaman itu bisa kita atur pertumbuhannya ke arah mana begitu. Ke arah buah, ke arah batang, atau ke arah akarnya. Dan ZBT itu pada prinsipnya untuk semua tanaman, tidak pandang bulu. Karena setiap tanaman ada hormonnya. Gitu. Seperti kita layaknya manusia. Dan ZBT itu bukan pupuk ya. Sekali lagi saya sampaikan, ZBT bukan pupuk. ZBT bukan nutrisi. ZBT adalah hormon. Masuk ke fisiologi tanamannya. Dia mengarahkan nutrisinya gitu. Kita berikan pupuk misalnya NPK atau MKP atau KNO3 dan seterusnya, itu di dalam pupuk itu kan ada nutrisinya ya. Nutrisinya itu nanti yang mengalirkan, itu mengarahkan, itu adalah ZBT ini gitu. Nih, pentingnya seperti itu. Nah, kita penting memahami ini agar apa? Pemakaian pupuk kita itu bisa terhemat gitu. Jadi ZBT bukan pupuk, aplikasinya tidak serutin pupuk. Kalau pupuk kan rutin kita berikan karena pupuk itu makanan. Pupuk itu makanan, memberikan energi untuk pertumbuhan tanamannya. Itu namanya pupuk ya. Kalau hormon ZBT pemberiannya sesuai dengan fase pertumbuhan tanamannya gitu. Tidak serta-merta diberikan rutin gitu. Karena memang pemakaiannya sangat sedikit sekali, tapi efeknya sangat besar sekali. Jadi, ibarat kata ZBT itu semacam supir ya, supir bis begitu. Penumpangnya adalah nutrisi ya. Bisnya itu adalah pupuk, penumpangnya adalah nutrisi. Nutrisi mau kemana? Nitrogen mau kemana? Diantarkan. Fosfor mau kemana? Diantarkan. Kalium kemana? Diantarkan. Kemudian pupuk mikro dan sebagainya itu diantarkan sesuai dengan tempatnya ya. Jadi intinya bahwa ZBT itu bukan pupuk, dan kita tidak bisa mengandalkan ZBT ya, karena ZBT bukan pupuk, bukan energi ya. Ibarat kata kita minum suplemen ya, minum suplemen tapi kita nggak makan ya sama saja. Ibaratnya seperti itu. Jadi tetap pupuk diberikan, entah pupuk kimia atau pupuk organik ya. Monggo silahkan, kalau pupuk kan pilihan ya, boleh pakai yang organik, boleh pakai yang kimia. Kemudian ZBT juga bukan racun. ZBT itu bukan racun ya. ZBT itu kalau kemarin-kemarin ada yang tanya, ZBT itu nanti residunya bahaya enggak? Tidak ya, karena ZBT itu bukan racun ya. Kemudian ZBT itu mengatur pertumbuhan tanaman ini di dalam fisiologi tanamannya, ke fisiologinya, sehingga pemberiannya tidak seperti pupuk ya. Pupuk pemberiannya bisa dikocor, dispray begitu ya. Tapi kalau ZBT itu biar tepat sasaran, diberikan ke tanamannya, kena tanamannya, agar langsung masuk ke jaringan tanamannya, karena memang bekerja di dalam fisiologi pertumbuhannya, secara fisiologi gitu ya. Gitu. Sehingga apa? Jangan aplikasi ZBT itu dengan cara dikocor. Jangan dikocor, nanti muspro ya. Satu muspro, kedua boros, kemudian yang ketiga tidak tepat sasaran kan gitu, dan nanti dampaknya ke tanah itu bisa berubah pH tanah tidak baik di tanah. Sehingga ketika kita tidak memberikan ZBT itu sesuai dengan fase pertumbuhannya, maka nanti percuma. Jadi tanaman tidak benar-benar bisa tumbuh kalau salah pemakaiannya. Maka kita harus hati-hati memberikan ZBT itu, harus benar-benar sesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangannya, tidak asal-asalan gitu. Kalau asal-asalan malah bisa merusak, karena ini berjalannya di fase fisiologis tanamannya. Kalau sampai salah, misalnya ibarat kata yang masih kecil diberikan hormon yang sudah dewasa, rusak. Kebalikannya, yang sudah dewasa diberikan hormon untuk yang kecil, nanti akan rusak ya, seperti itu.
seperti manusia kan ya, hormon untuk bayi sama hormon untuk dewasa tentu saja berbeda ya, seperti itu. Jadi harus memberi tepat sasaran sesuai dosis-dosisnya agar perkembangan itu bagus. Aplikasi yang tepat bagaimana? Aplikasi yang tepat adalah disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanamannya. Saya ulangi ya, fase pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman kan ada fasenya, fase di mana dia masih berkecambah, fase di mana dia masih bibit kecil, kemudian fase di mana dia vegetatif lanjutan mulai remaja, kemudian fase di mana dia sudah mulai bunting atau dewasa. Itu diberikan hormon-hormon yang berbeda gitu. Bahwa ZPT itu berjalannya bukan untuk energinya, tetapi ke fisiologi tanamannya. Jadi ada tanaman kan ada fase-fase pertumbuhannya. Nah, dalam setiap fase pertumbuhan itu ada hormon yang mengiringinya, yang mengarahkan energinya itu ke arah mana. Seperti manusia, itu ada hormonnya juga kita makan ya, makan ada di piring ada sayur, ada nasi, kemudian ada telur dan lain-lain, daging dan sebagainya. Itu kan nutrisinya masuk ke kita, kemudian yang mengarahkan yang namanya karbohidrat, protein, lemak itu siapa? Apakah itu bisa berjalan sendiri? Kalau tidak ada hormon maka nanti akan menumpuk di tubuh kita, kemudian kita tidak jadi berkembang, maka kita akan mudah sakit. Kalau manusia kan hormonnya bisa naik dengan apa? Istirahat cukup, olahraga kan, itu pikiran tenang kan, itu hormonnya naik sehingga dia sehat gitu, karena energi tersalurkan dengan bagus, hormonnya kan bagus ya, seperti itu. Cuman tanaman kan tidak bisa olahraga ya, nah maka butuh disontek atau ditambahi hormon murni seperti ini itu agar lebih tersedia di dalam tanaman itu, dan nanti bisa bekerja untuk mengalirkan nutrisi yang kita berikan lewat pupuk gitu ya. Pupuk kita kan banyak, ada NPK, urea, Ponska dan SP36 dan seterusnya, kan banyak sekali. Di dalam pupuk kan ada nutrisinya di sana, ada fosfornya, nitrogennya, kaliumnya dan sebagainya. Itu yang mengarahkan adalah ZPT ini gitu. Jalur nutrisinya lebih efektif. Misalnya kita kasih MKP gitu ya, MKP. Nanti fosfor kaliumnya mengarah ke arah pembungaan dan pembuahan itu. Jadi lebih benar-benar teraplikasi dengan benar kalau kita memakai ZPT seperti ini. Alpukat ya Bang, di pembungaan ya, generatif ya, makanya giberelin Bang. Itu dispraykan sekitar 8 sampai 16 ml per tangki. Ya, yang 1000 ppm ya, yang 1 liter. Dispraykan di area mana? Di area cabang-cabang sekunder. Biasanya kalau alpukat kan cabang sekunder ya. Jadi batang utama, cabang primer, cabang sekunder, mulai di sana kan alpukat. Dispraykan di sebelah sana biar tepat sasaran. Jadi pemakaian ZPT itu tidak diperkenankan banyak. Kenapa? Karena dia berjalan di sel tanaman. Ya, kalau terlalu banyak nanti akan merusak. Begitu. Berjalannya di sel secara fisiologis. Maka ppm takaran yang saya berikan insya Allah aman ya. Secara aplikasi di petani itu aman begitu. Jadi yang populer, bukan populer ya, yang aman untuk kita di tingkat petani itu paling tidak, saya katakan aman begitu ya, paling tidak adalah 3 ya untuk kita skala petani, entah petani pangan, padi, jagung gitu, kemudian umbi, kacang, bawang merah dan seterusnya, kemudian sayur dan sebagainya. Hanya 3 saja, yakni auksin, sitokinin dan giberelin. Hanya 3 itu saja. Dan hormon itu semua tanaman gitu, untuk semua tanaman. Cuman masalahnya kalau kita petani kan ada sesuatu yang harus dihasilkan ya. Kalau sayur ya sayurnya, kalau buah ya buahnya kan begitu. Mohon solusinya bila kita overdosis ZPT ya. Solusi untuk overdosis ZPT Pak ya, dikocor Pak, dikocor dengan air. Itu solusi paling mudah, dikocor dengan air. Karena keseimbangan di dalam sel nanti parutan ZPT-nya akan berkurang. Solusi paling mudah adalah itu kalau sampai kelebihan ya. Makanya hati-hati sekali, saya benar-benar hati-hati sekali kalau bicara hormon. Biasanya sering terjadi kelebihan hormon auksin sehingga bunga nggak nyantol jadi buah saat diserbuk. Oh ya, paham, benar sekali Bang. Iya paham. Salah satu solusinya penyiraman diberikan, kemudian ZPT untuk generatif diberikan. Kalau auksin itu sebenarnya pemberiannya bukan remaja atau dewasa, itu bukan tempatnya. Kalau auksin ini ketika benar-benar mulai dari nol ya, benar-benar mulai dari nol sampai bibit awal itu cuman di situ saja auksin itu takaran yang paling aman gitu, paling aman gitu. Kalau nanti sampai kelebihan begitu, nanti ketika kita rawat itu dia akan berkurang sendiri, berkurang karena cuaca, berkurang karena penyiraman gitu kan, berkurang karena teroksidasi, karena auksin itu sensitif gitu. Kalau diberikan ketika remaja salah tempat, diberikan ketika sudah dewasa ya salah tempat gitu loh. Jadi ketika ZPT itu auksin yang paling sensitif memang, pemakaiannya hanya di awal-awal saja.
kelebihan auksin, kelebihan stokinin vegetatif akan terus jalan. Itu saja sebenarnya. Ketiganya yang paling penting berarti gibberellin ya bos? No, tidak seperti itu. Masing-masing memiliki fungsi di areanya sendiri-sendiri gitu loh maksudnya. Bukan masalah yang penting yang mana, enggak, semuanya penting. Karena kalau kita pemberiannya tepat, itu akan menjadi efisien gitu, menjadi pas gitu loh. Ya semuanya penting di fase-fasenya sendiri-sendiri gitu. Ketika fase harusnya auksin dikasih gibberellin, ya nggak jalan gitu loh. Setiap fase itu dia tumbuh dengan baik, jadi penting di setiap fasenya gitu. Jadi katakan paling penting, tidak ada yang paling penting, semua penting di tiap fasenya gitu. Pembesaran buah mas, ZBT-nya apa sekali aja. Perbesaran itu kasihnya sedikit saja Pak ya. Saya minat untuk stek batang berapa mili penggunaan. Stek batang 1-2 ml untuk stek ya. Direndam sebentar, kemudian disemai. Setelah disemai, mapan disemai, dispray ya. Udah itu aja. Gitu. Pemberiannya itu aja untuk auksinya. Pemberian buah untuk gibberellin opsi. Pemberiannya sangat sedikit ya Pak ya. Tepatnya di sebelum pembungaan gitu. Tapi kalau sudah pembuahan itu opsi saja sebenarnya. Lebih ke gencar di pupuknya Pak. Bagusnya dikocor apa dispray? Dispray ya. Kalau stokinin bisakah buat booster pembesaran? Tidak ya Bang ya. Itu pemanjangan itu. Ya, bukan untuk perbesaran. Ya, jangan. Jadi stokinin yang ada di pasaran yang seperti ini ya, seperti ini adalah murni, saya katakan murni dari dalam bahasa bahan aktifnya di dalam literatur labnya ya, secara eksperimental itu bahan aktifnya yang murni begitu. Yang sudah seperti ini itu ibarat kata saya analogikan begini, ada yang namanya pupuk NPK ya, yang paling mudah lah. Pupuk NPK kan 16 ya kan, dan bentuknya adalah butiran ya kan, granul butiran. Yang dimaksud 16 itu bagaimana? Itu adalah bahan aktifnya 16 komposisinya. Kalau di total kan cuma 48 aja bagiannya. Padahal totalnya kan 100. Yang 52 apa? Yang 52 ya bahan-bahan yang dia buat menjadi granul tadi. Yang seperti ini juga demikian maksudnya. Bahan aktifnya konsentrasinya adalah 1000 ppm. Ya, secara murni di eksperimental di lab gitu. Itu adalah bahan aktifnya 1000 ppm. Dan dijadikan 1 liter ini kata-kata murni di pasaran. Jadi mungkin masih ada bingung ya, itu murni kayak tadi ada yang ngebut debat itu, mas soal murni larang banget loh mas itu mas. Jadi katakan itu murni 100% mas, bingung nih jawab ya. Kalau secara eksperimental ya 100% bahan aktifnya 1000 ppm. Tapi ketika sudah menjadi 1 liter ini ya seperti tadi, kalau kita membahasakan pupuk-pupuk yang berbeda bisa dilihat di sana berapa presentasinya gitu. Ya kan, totalnya kan pasti 100% dan komposisinya pasti nggak nyampe 100%. Nah sisanya itu dari apa? Ya bahan penstabilnya, karirnya gitu ya. Ada baca-baca, kemudian juga kalau bentuknya granul kan ada butiran-butiran, bisa jadi butiran begitu. Itu gitu. Jadi disebut NPK ya, NPK murni NPK murni, ada nitrogen, fosfor, ya, kaliumnya. Tapi benar-benar kalau di jelentreh ke komposisinya adalah itu, dan ada bahan tambahan untuk dia menjadi disebut sebagai NPK 16 ya, seperti itu gitu. Bukan terus ini murni 100% begitu. Yang 100% itu adalah bahan aktifnya. Ya paham gitu. Jadi begitu. Kemudian kalau kita bicara ZBT itu adalah arahnya, berkali-kali saya sampaikan, arahnya penghematan untuk pemberian pupuk. Jadi bayangkan kalau nanam padi 1 hektar butuh 3-4 ton pupuk ya kan. Kalau tidak diimbangi dengan buat pupuk sendiri, POC atau kompos itu, wah operasionalnya kan tidak sedikit gitu ya. Ya, untuk agar pupuk yang kita berikan itu tidak muspro, tidak lari kemana-mana, kita gunakan seperti ini. Gitu. Nutrisinya bisa benar-benar dialirkan sesuai dengan fase pertumbuhannya masing-masing. Diaplikasikan musim hujan gini bisa jadi bakal bunga enggak ya? Pemakaian gibberellin di musim hujan, memang hujan menjadi momok ya. Ketika kita memberikan pupuk atau pestisida bahkan, maka kita butuh perekat begitu kan. Ya ini memang kalau secara pengalaman itu sebenarnya lebih ke niteni kalau saya niteni gitu, dan juga berpandu ke BMKG gitu loh. Misalnya oh kira-kira nanti sore ndak hujan, malamnya hujan, ya udah kita semprot paginya gitu. Oh kira-kira nanti malam itu aman gitu ya, sorenya kita semprot gitu aja gitu. Tiba-tiba kok kemudian hujan, ya bukan berarti belum rezeki ya. Tapi ya Bang ya, namanya hormon itu seperti auksin
hormon itu lebih cepat sekali masuk ke sel karena dia bekerjanya di sel bang. Hanya bisa dipastikan bahwa penyemprotan ZPT itu benar-benar bisa masuk. Kemudian bisa jadi bakal bunga enggak ya mas gitu. Jadi begini bang ya. Jadi paradigma kita harus kita reset ya. Kita reset, benar-benar kita reset. Bahwasanya ZPT itu bukan untuk biar cepat berbuah gitu enggak gitu. Ini harus kita reset itu, bukan seperti itu. Apa banyakin fosfat dan kalium yang tinggi aja pak ya. Ya gitu bang ya. Ini nanti berkaitan. Jadi paradigma berpikir kalau kita pakai gibberellin nanti pasti berbuah. Nanti pasti pertumbuhannya cepat gitu ya. Enggak. Bahwa ZPT itu cuman komandan, jadi komandan saja, mengarahkan saja. Yang pokok itu adalah misalnya begini, kita nyupiri bis ya. Saya supirnya, saya ini sebagai ZPT-nya. Kalau tidak ada penumpangnya kan muspro kan, cuman muter-muter aja kan. Gitu. Kita berikan ZPT tapi pupuknya enggak kita berikan. Ya, waduh baik gitu. Pupuk kan bisa macam-macam kita dapatkan yang alami atau yang kimia. Silahkan monggo. Cuman yang mengarahkan itu kan ZPT-nya. Maka paradigma kita kalau kita bicara ZPT itu pasti nanti gitu. Jangan. Bukan soal pasti nantinya, soal tepatnya itu gitu. Tepat pemberiannya. Kalau sudah tepat pemberiannya dengan dosis yang aman, nanti ya pertumbuhan akan kelihatan begitu. Berjalannya adalah di selnya. Kalau hormon itu manusia berjalannya di sel gitu. Kalau makanan kan masuk gitu, kemudian dia meluncurnya kemana kan butuh hormonnya. ppm itu konsentrasi ya, ya konsentrasi. Kalau ppm itu konsentrasi. Misalnya mas, saya aplikasikan kalsium hari ini, kalau ingin aplikasi gibberellin kapan? Oh ya siap. Kalau minimal 1 hari pak, 1 kali 24 jam. Ya bagusnya 2 hari bagusnya. Minimal 1 kali 24 jam. ppm sing pas nganggo cabai sama aja. Jadi untuk auksin ya 1 sampai 2. Kemudian sitokinin 1 saja 1 ppm. Kemudian gibberellin setengah ppm gitu. Berambang nggak pakai gibberellin ya. Yang cabai pakai tiga-tiganya. Auksin ketika awal semai, kemudian sitokinin ketika remaja, gibberellin ketika mulai berbunga. Dan cabai kan nanti terus panen kan. Cabai kan terus panen ya kan. Beda dengan yang musiman ya. Seperti berambang itu sekali-sekali aja. Nah itu nanti dilihat panenannya, biasanya panen 1, 2, 3 enggak masalah. Selanjutnya nanti biasanya panen ke 4, 5, 6 itu kan produksinya menurun, entah menurun karena jumlahnya, kualitasnya, atau kuantitinya gitu, karena yang lainnya gitu. Itu nanti diberikan lagi gibberellin, biasanya seperti itu. Lihat tanamannya ya, tidak dispray berulang terus, tapi lihat tanamannya. Kebutuhan kita tentang ZPT itu mutlak ya, mutlak gitu. Saya tidak mengarahkan harus ke organik atau apa ya, tapi saya menganjurkan ke organik. Moga silakan pakai yang kimia monggo ya, karena kimia juga penting ya untuk ngental gitu, kimia itu benar-benar untuk ngental. Kalau organik kan bisa panjang gitu kan, aman, lebih aman. Jadi ZPT itu bukan jalan pintas ya bang ya, untuk semuanya yang ada di sini, bukan jalan pintas untuk kita produksi baik, pertumbuhan bagus tuh enggak ya, bukan sama sekali. Jadi harus benar-benar kita pahami bahwa ZPT itu penting, pokok, tapi bukan serta-merta harus one way system gitu, hanya satu jalur saja itu gitu. Karena namanya budidaya kan komponennya banyak sekali. Kalau kita di sini kita bicarakan soal nutrisi ya. Komponen budidaya kan banyak sekali, yang faktor luar maupun faktor dalam kan gitu. Jadi penting tapi tidak bisa berjalan sendiri gitu. Harus ada yang dibawa. Yang dibawa nutrisi tadi. Pupuk apapun yang diberikan kan pasti ada komposisinya di sana, ada makro dan mikronya. Silakan yang kimia itu kan ada komposisinya. Itu namanya makanan bagi tanaman. Dan hormon bukan makanan, bukan pula suplemen atau apa, hanya mengarahkan gitu, mengarahkan. ZPT seperti ini justru malah yang memanfaatkan adalah para produsen pupuk, para pabrik-pabrik yang entah yang punya siapa gitu. Bisa dilihat saja pupuk-pupuk merek-merek itu. Di sana ada komposisi di labelnya plus ZPT, gitu kan. Produsen pupuk kan fokusnya di bisnis ya, asal untung gitu kan. Kalau kita petani bukan asal untung, asal tanaman kita sehat kan gitu, dan operasional kita menurun. Lebih dari itu loh, lebih dari sekedar bisnis kalau kita kan memelihara tanaman itu. Kalau untuk cabai gibberellin takaran berapa mili per liter ya? Gibberellin setengah bang, setengah mililiter per liter ya. Yang 1000 ppm itu saya arahkan yang petani yang punya banyak tanaman ke itu ya, karena lebih hemat gitu. Kayak gini nih ya, auksin kayak gini nih. Ini untuk sekitar 2-3 hektar padi atau sekitar 3-4 kali masa tanam. Jadi kita harus melek gitu ya. Jangan mau pupuk murah apa-apa, aku nggak perlu info lah kalau pupuk murah. Nah, pupuk ya larang ya. Iya kan.
nggak cuman mahal itu, dan harus antri nganyel gitu. Nah kok tanduranku rata kayak pupuk terus piye nganggo antri bareng. Untuk membuahkan jambu citra gimana caranya ya di musim penghujan ya, agak agak repot juga kalau di musim penghujan ya, tapi bisa ya bang. Jambu air itu ada yang namanya tunas air gitu. Paling banyak di tanaman buah itu adalah di jambu air. Terus ada alpukat, ada yang lain ada, tapi yang paling banyak adalah jambu air. Tunas air. Tunas air itu tunas vegetatif yang keluarnya itu keri gitu. Jambu citra, ya jambu citra itu satu, dia tidak mudah berbuah beda dengan yang lainnya. Tapi sekali berbuah banyak itu kalau citra itu. Itu dipotongi tunas-tunas air. Ciri-cirinya biasanya di ketiak-ketiak gitu, keluar muda-muda di sela-sela di bagian dalam. Itu dipotongi. Udah itu aja. Potongi itu fokus di sana. Kemudian cabang-cabang yang masuk ke dalam, kalau ini rata-rata untuk tanaman buah ya. Itu cabang-cabang yang memenuhi tajuk di dalam itu memang dia mengurangi aerasi udara, itu nanti pertumbuhan tidak nyaman, kelembapan tinggi, itu dipotongin untuk semuanya. Tapi kalau untuk jambu air, tunas air terlalu banyak, biasanya di sana energinya tuh nanti ke arah itu aja, nggak mau jadi buah nanti. Itu bisa dicampur insek sama pupuk enggak kalau di spray, jangan dicampur, di spray tunggal ya, jangan dicampur, tapi di spray tunggal ya, di rolling ya, di rolling, karena ini namanya senyawa yang mudah sekali bereaksi. Ya, jangankan dicampur dengan pupuk kayak gini, ini lupa kita nutup, nanti teroksidasi, menurun kualitasnya ya. Seperti ini bukan racun, cuman dia menurun kualitasnya gitu. Untuk semuanya ya. Kemudian ya, cara melarutkannya adalah air bersih ya. Air bersih paling bagus, air bersih yang di lab namanya Aquades. Ya, nanti susah didapat dan mahal. Kalau tidak ada aero itu air galon itu ya. Itu mungkin mahal juga ya. Itu kalau tidak ada ya air hujan atau air sumur. Jangan pakai air ledeng, air pam, air sungai, air irigasi, jangan. Dan ketika mencampur jangan langsung dispraykan, ditunggu sambil nyantai ngopi dulu gitu ya. Sekitar seperempat jam, kalau tidak ada masalah warnanya tidak berubah, ganti pekat gitu. Kemudian kita rasa di tangkinya itu hangat gitu. Kalau hangat atau warnanya berubah kelihatan gitu, mending dibuang. Ya, itu kualitasnya sudah menurun. Butuhnya kita mengetahui seperti ini sebutuh ketika kita mulai menanam tanaman sampai segitunya kalau kita bicara JPT, dan tidak banyak petani itu yang memahami soal ini, pentingnya ini, karena memang kemarin ada yang kalau PPL itu ya kok jarang, kenapa ya mas ya? Kalau PPL itu biasanya dia di jurusan PKP itu komunikasi pertanian ya. Jadi kalau untuk yang JPT seperti ini masuknya di agronomi, di budidaya pertaniannya. Jadi wajar mungkin para PPL itu kurang begitu memahami mungkin ya. Pencerahan sitokinin bos, oke siap. Sitokinin ya, oke. Pelan-pelan. Sitokinin itu dia bekerja di dalam sel untuk pembesaran batang, ya. Pembesaran batang, kambium, ada xilem, phloem di sana. Pengerasan batang, ya. Kalau praktikal di lapangan seperti semangka itu lebih kuat di batangnya. Kalau padi tidak mudah roboh, jagung juga demikian. Tanaman buah juga dia lebih segera terpacu ke fase generatif. Kemudian selain itu, untuk mengarahkan nutrisi itu muncul tunas-tunas cabang yang penting untuk tanaman itu di cabang-cabang produktif gitu. Bang tanya, apakah pemberian dosis sitokinin buat alpukat sama durian itu sama bang? Ya sama bang, sama. Alpukat sama durian sama ya. Itu sekalian ya saya sampaikan nih soal sitokinin ya. Nah, itu ke arah tunas-tunas ya, cabang-cabang. Kemudian yang terpenting adalah penyiapan ke vegetatif akhir di cabang-cabang produktif gitu ya. Kan masing-masing tanaman kan beda-beda ya. Ada yang seperti durian itu kan, durian, kopi, kakao itu kan di cabang-cabang primer sudah keluar. Tapi bagi yang lain kan mungkin di cabang sekunder, mungkin ada yang cabang yang tersiernya begitu. Jadi beda-beda. Tapi intinya di situ ya. Sitokinin perannya di situ. Kemudian tunas rumpunan ya, tunas rumpunan untuk komoditi horti seperti bawang merah, bawang putih, kemudian padi ya, untuk mengarahkan nutrisi untuk muncul rumpunan anakan. Kemudian juga tanaman hias gitu ya. Kalau tanaman hias kan muncul anakan baru, anakan samping kalau istilahnya kalau tanaman hias itu. Gitu. Anggrek juga demikian, rumpunan di sana. Kemudian untuk sayuran itu lebih ke mengarahkan nutrisinya ke daunnya. Itu pentingnya di sayuran. Maka ketika ada yang tanya tuh pasti berapa dosisnya bang, gini nih saya tanya tanamanmu apa, kalau asal-asalan saya jawab harus rusak nanti. Kemudian ketika sudah dijawab sapi sekarang umurnya berapa gitu kan,
Kalau saya jawab nanti kasih auksin gini gini gini, nggak sesuai perkembangannya malah rusak kan. Hanya untuk berapa liter itu dosisnya, per tangki berapa gitu. Tanamanmu opo? Nah, oh teman saya tanaman apukat, usianya sekarang berapa? 2 tahun, oh butuhnya ini. Tanaman saya bawang merah, iya usianya berapa? Baru tanammu butuhnya ini. Kalau nggak dikasih tahu itu kita nggak bisa memberikan info. Gitu. Harus tepat itu. Bukan soal banyak tidaknya itu, tapi tepatnya kalau kita bicara JPT itu. Tepat ke pertumbuhan dan perkembangannya. Om, kalau untuk durian lokal apa bisa dipakai paklo umur 15 tahun? Saya nggak bicara soal paklo ini. Ya, saya nggak bicara soal paklo. Ya, lebih aman saya. Tapi kalau memang ingin dibuahkan arahnya lebih ke gibberellin saja dengan metode pangkas ya, dan juga metode pemupukan gitu. Paklo khawatir nanti kerdilnya berjalan terus nanti. Kalau salah takaran ya kerdilnya bisa terus jalan. Itu paklo itu bahaya. Untuk merangsang muncul bunga pakai apa? Pakainya gibberellin. Berapa tutup per pohon untuk 5 tahun durian sama alpukat? JBT itu takarannya bukan tutup soalnya. Takarannya pakai pipet itu Pak ya. Pipet, pakai pipet. Takarannya mili ya Pak ya, bukan tutup. Ya, per pohon itu paling kalau biasanya semprotan untuk gibberellin itu 1 tangki itu sekitar kurang lebih 5 pohon gitu. Dosisnya cuma 8 ml ya, 8 sampai 16 ml itu untuk memacu pembungaannya per tangki gitu ya. 500 ppm dan 1000 ppm itu adalah konsentrasi kepekatannya. Jadi konsentrasi awalnya 500 sama 1000 ppm. Jadi lebih pekat yang 1000 ppm. Kalau lebih pekat nanti pemakaiannya lebih hemat gitu. Lebih hemat gitu ya. Kalau kita buat di tanaman ya misalnya kita buat 1 ppm itu untuk yang 1000 ppm cuma butuh 1 ml ya. Kalau untuk yang 500 ppm butuhnya 2 ml, jadi 2 kalinya. Jadi kan saya arahkan petani yang punya banyak tanaman itu yang 1000 ppm gitu. Konsentrasi kepekatan awal sebelum dispraykan kan dijadikan berapa ppm gitu kan, biasanya di setengah sampai 2 ppm itu dicampur berapa liter gitu. Jadi yang kemarin saya jawab sudah langsung saya rumuskan begitu biar petani tidak bingung gitu. Isi ppm piye Mas ngelamun dadak ngitung-ngitung gitu. Langsung saya sampaikan terus kemarin tuh ya cepat banget gitu. Gitu. Modelnya seperti itu. Jadi ini masih harus dilarutkan ini ya. Kita mulai dari awal. Jadi semangka pakai benih kan sebelum disemai direndam dulu dengan auksin ya, direndam dulu dengan auksin ya. 1 ml per liter direndam, jangan lama-lama ya. Itu kebutuhannya apa? Perkecambahan lebih cepat ya, dan tumbuhnya lebih seragam di sana karena pemecahan mata tunas dan pembelahan sel akarnya arahnya di situ. Kemudian ketika sudah disemai dan kemudian sudah pindah lahan ya, sudah di lahan begitu, tunggu nyaman dulu di lahan sekitar kurang lebih seminggu, dispray lagi dengan auksin ya. Itu 16 liter itu 16 mili ya. Kalau hitungannya 1000 ppm itu mudah. 16 liter berarti 16 ml gitu. Dispray kan ya Bang ya, jangan dikocor. Setelah itu masa-masa vegetatif semangka itu kan sekitar 3 minggu ya. Sekitar itu ya, 3 minggu ya. Nah, itu dibutuhkan sitokinin. Sitokinin itu arahnya jelas ya. Arahnya sangat jelas. Kalau semangka itu ke cabang-cabang produktif gitu. Kalau semangka mengarahkan energinya itu ke sana gitu. Itu pemberiannya cukup sedikit saja ya, pemberiannya 8 sampai 16 ml per tangki. Dispraykan di batangnya ke atas ya. Kalau tadi yang semaian tadi dispraykan di bawah ya, pangkal batang. Kalau sitokinin di batang ke atas. Kemudian setelah nanti masuk ke fase mulai berbunga, kasih gibberellin ya, maksimal 8 ml per tangki. Nah ini memang sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Takaran aman ini, jangan banyak-banyak, overdosis malah bingung nanti. Aku udah beli sitokinin 5 ppm mau kita bulan 4 biar cepat besar, belum ada berbuah. Betul Bang, sitokinin ke arah perbesaran. Caranya gimana ya? Caranya dicampur dengan air ya, campur dengan air ya, air bersih dilarutkan, ambil maksimal 1 ml per liter, itu dispraykan ke batang sampai ke atas, batang ke atas gitu ya. Itu sitokinin itu lebih ke perbesaran kambium, ukuran kambium, kemudian pengelasan batang, kemudian penambahan cabang-cabang
Disepraikan ya Bang ya, jangan dikocor. Dikenakan batangnya sama cabang-cabangnya kan, batang utama, cabang primer, sekunder itu sepraikan di sana. Arahnya sitokinin itu untuk mempercepat pertumbuhan. Kalau gibberellin kalau gibberellin ke arah generatif Bang, sudah masuk vegetatif akhir atau generatif awal, itu arahnya ke mengalirkan nutrisinya ke hasil, ke buah gitu ya. Ke buah, kalau cabai ya cabai, kalau buah ya buah, kalau jagung ya jagung, kalau padi bulirnya gitu. Interval 2 minggu atau 1 bulan Bang, dicek ya Bang ya. Kalau 1 bulan tidak ada perubahan, dikasih lagi dengan dosis yang lebih rendah ya. Kalau tadi 1 ml, nanti di bawahnya 0,8 begitu gitu. Tapi biasanya nanti ada perubahan begitu ya Bang. Jadi kalau pemakaian sitokinin jangan sering-sering. Kalau sudah subur, sudah mapan subur, enggak usah ya, enggak usah interval lagi gitu. Nanti 2 bulan begitu ternyata kok nggak ada pertumbuhan lagi ya, pupuk tetap dikasih lagi dengan dosis yang lebih rendah gitu Bang. Patokannya ini bukan interval berapa minggu, berapa hari, berapa bulan sudah, tapi lihat kondisi tanamannya juga, fase pertumbuhannya gitu. Kalau gibberellin arahnya ke tadi Bang, kalau udah bagus 4 bulan sekali atau gimana ya udah biasanya Bang ya dicek ya, per bulan dicek gitu Bang, untuk kualitas yang lebih baik. Kalau tahu bulan 4 kan dekat rumah kita, ini kan bisa dicek aja. Kalau lebih dari itu nanti arahnya ke pertumbuhan vegetatif lanjutan ya, ke batang dan juga tunas-tunas umbi. Untuk bawang merah sampai umur berapa? Untuk bawang merah ya ketika disemai di lahan itu 7 hari arah hasilnya, ke arah fase generatifnya. Kalau yang vegetatif lanjutan itu pemberiannya sitokinin. Kalau auksin di perendaman dan juga ketika disemai di lahan. Pupuk tetap diberikan ya, pupuk tetap diberikan. Untuk dosisnya 1 ml per liter ya. Kalau gibberellin untuk kangkung bagus enggak bagus. Jangan dikasih gibberellin ya. Sayuran daun jangan dikasih gibberellin ya, cukup sitokinin ya, auksin dan sitokinin. Yang paling penting sitokinin kalau sayuran daun, bayam, kangkung, sawi dan lain-lain itu butuhnya di sitokinin. Begitu kawan-kawan semuanya ya. Terima kasih. Ala kulli hal, semuanya saya sampaikan apa adanya, tidak ditutupi, dan bermanfaat untuk kita ya. Dan yang saya sampaikan murni dari apa yang dulu pernah saya dapatkan dan sekarang juga saya aplikasikan. Terima kasih untuk semuanya, dan insya Allah kita ketemu di sesi live yang selanjutnya. Terima kasih, dan dari saya Mas Salim, aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.